Shalom, selamat malam semua jemaat-jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di minggu ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Kita percaya penyertaan Tuhan itu nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kita tidak berubah. Dia selalu setia dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan rumah tangga kita, dengan pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, melindungi kehidupan kita, dan Dia selalu berjaga-jaga atas kehidupan saudara dan saya. Dan apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita butuhkan, Tuhan menyediakannya dari sorga bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita sakit, Dia yang menyembuhkan kehidupan kita. Ketika kita sedang bergumul, Tuhan Yesus juga yang akan memberikan pertolongan atas setiap pergumulan kita. Intinya, kuncinya, saudara tetap percaya kepada Tuhan, saudara tetap berharap kepada Tuhan, dan saudara tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya, bahwa apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Justru sebaliknya, Dia akan melakukan kehendak-Nya dan akan berhasil dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat malam bagi kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom bagi kita semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan NTT, Ambon, Maluku, dan di pulau-pulau seluruh tanah air Indonesia. Selamat malam bagi kita semua. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, seperti yang ada di negeri jiran Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Brunei Darussalam, Bapak Ibu Saudara yang ada di Hong Kong, Bapak Ibu Saudara yang ada di China, Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste, Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara lain yang senantiasa selalu setia beribadah, bergabung di setiap minggu malamnya. Kita sama-sama beribadah, kita mendengar firman kabar baik, dan yang tak kurang lagi hebatnya adalah kita sama-sama berdoa, terus berdoa, sepakat, sehati, meminta pertolongan Tuhan, kesembuhan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Facebook ataupun di channel Pastor Verona Official, YouTube, teman-teman yang di Manado, Shalom, saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp family, keluarga, rekan pelayanan, rekan kantor, dan grup-grup WhatsApp lainnya, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil anugerah, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidup orang lain. Mungkin ada di antara mereka yang malam hari ini mereka sedang sakit, sedang lemah, sedang tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Tetapi karena anugerah Tuhan melalui kepanjangan tangan Bapak Ibu Saudara dan saya, dengan cara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh sosial media kita, nama Tuhan dipermuliakan. Intinya saudara, kita hidup ini untuk melayani dan membalas cinta kasih Tuhan. Dan sebelum kita memulai pelayanan kita malam hari ini, mari kita ingin berdoa bersama-sama. Saya juga ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam siaran live di malam hari ini untuk kita sama-sama menaikkan doa kita, karena kita percaya ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, memimpin segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, maka seluruhnya akan dibuat Tuhan berhasil. Karena saya percaya satu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Roh Kudus, malam hari ini kami ingin memulai ibadah Minggu Mukjizat. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan Tuhan sembuhkan malam hari ini, yang lemah akan Tuhan kuatkan, yang terikat akan Tuhan bebaskan, yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan, melalui doa, melalui firman, melalui rangkaian ibadah ini secara keseluruhannya.
Sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sertai kami juga yang ada di Facebook, ataupun juga kami yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Kedua-duanya diurapi oleh Tuhan, kedua-duanya memiliki anugerah Tuhan, kedua-duanya diberkati oleh Tuhan. Dan berkata-katalah Engkau Tuhan malam hari ini lewat kuasa firman kabar baik, sehingga kami diubahkan. Kami mengalami metanoia, change in mind, perubahan cara berpikir, dari berpikir pola pikir dunia menjadi pola pikir kerajaan sorga. Dari mulai pola pikir kedagingan menjadi pola pikir Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom yang baru bergabung, baru join live. Selamat malam. Saya ingin berdoa malam hari ini buat setiap kita. Dan puji Tuhan, kalau minggu lalu suara saya agak sedikit low karena memang keadaan badannya juga lagi capek. Tapi hari ini suaranya sudah semakin kembali menggelegar seperti minggu-minggu sebelumnya. Namun hanya sedikit flu, sedikit Bapak Ibu Saudara. It's okay. Kita percaya anugerah Tuhan, mujizat Tuhan masih ada bagi orang percaya. Saya berdoa malam hari ini, siapapun yang sedang menyaksikan siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama mengalami anugerah Tuhan, kita sama-sama mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Pertama, saya ingin berdoa untuk keluarga, rumah tangga, dan finansial kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Saudara imani, saudara percayai apa yang kita naikkan, kita doakan itu yang terjadi atas hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, sesuai imanmu jadi padamu. Apa yang kau perkatakan, jika engkau tidak bimbang, maka itu yang akan kembali kepadamu. Karena firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas bahwa hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakannya. Oleh karena itu, mari kita gemakan firman Tuhan melalui doa. Kita gemakan, kita ucapkan dengan lantang bahwa tubuh kita sehat, hidup kita diberkati, hidup kita disertai, dan hidup kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Setuju? Katakan amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk family, keluarga, ekonomi, keuangan kita. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sedang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa agar hidup mereka semua dipulihkan ekonominya, dipulihkan keuangannya, dipulihkan seluruh aspek kehidupannya. Bahkan mereka yang punya hutang pihutang, Tuhan, bukalah caramu, jalanmu yang terbaik untuk jemaatmu boleh menyelesaikan semua tunggakan hutang pihutangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kami percaya dengan iman Tuhan berjalan di depan kami sebagai pahlawan yang menolong setiap pergumulan kami. Ekonomi kami, finansial kami, keuangan kami, Tuhan Yesus akan pulihkan. Tuhan Yesus akan berkati. Bahkan hutang piutang kami akan kami bayar di tahun ini, kami akan lunasi. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk menyelesaikan masalah hutang pihutang kami. Cara Tuhan yang ajaib yang membimbing kami. Cara Tuhan yang luar biasa yang menuntun kami. Dan cara Tuhan juga yang luar biasa yang menyelesaikan hutang pihutang kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, dagangan kami diberkati, usaha kami diberkati, dan apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu bahwa akan diberkatinya orang yang bekerja, yang berbisnis, yang melayani, yang melakukan segala aktiviti dengan cara mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebaliknya ekonomi kami akan diberkati Tuhan. Sukses, berhasil, berkelimpahan, berkemenangan, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan menerima segala yang terbaik dari sorga. Karena apa yang kami ucapkan, kami imani, kami naikkan melalui doa kami di malam hari ini, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, baru join di ibadah mujizat live malam hari ini. Yang di Facebook, yang di YouTube. Shalom kita semua, shalom Bapak Ibu Saudara. Halo Manado, Kota Mubagu, Lanut, Minsel, Minut, dan juga di seluruh Manado. Shalom, selamat malam Manado. Shalom juga semua teman-teman yang ada di Sarawak, di Kuching, di Sibu, dan juga di Miri. Happy Sunday semuanya. Dan juga yang ada di Sabah, yang ada di Semenanjung, di Johor, dan di lain-lainnya, di Timor Leste, dan lain-lainnya. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Saudara bisa bagikan siaran live ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak orang. Dan mungkin Jumat kemarin saya sudah berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus, tapi hati saya terus digerakkan berdoa buat wanita-wanita, agar wanita-wanita yang sedang sakit hari ini, wanita-wanita yang sedang bermasalah malam hari ini, wanita-wanita yang sedang bergumul hari-hari ini, belakang ini, dan wanita-wanita yang sedang rindu memiliki pasangan hidup dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya berdoa, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda. Silakan bagikan, klik bagikan. Ya, saudara yang di Facebook silakan bagikan. Oke, bagikan juga ke Instagram, bagikan juga ke WhatsApp grup family, keluarga, teman sekolah, dan juga teman pelayanan. Bagikan agar mereka yang rindu untuk didoakan menerima doa di malam hari ini. Let's go, we pray together. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa buat wanita-wanita Kristus, baik yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Biarlah hidup mereka diubahkan Tuhan, hidup mereka dipulihkan Tuhan, hidup mereka mengalami mukjizat Tuhan. Buat setiap wanita-wanita Kristus yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, masalah kewanitaan, Tuhan jamah, Tuhan pulih, Tuhan ubahkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya, kami imani lewat ibadah ini, mujizat Tuhan nyata, masih ada. Peranakan yang sakit disembuhkan, peranakan yang tidak pada posisi tempatnya Tuhan pulihkan. Bahkan masalah kelamin, payudara yang disentuh sakit, yang ada benjolan, kelaminnya gatal-gatal, menstruasi kurang normal, menstruasi berlebihan, keputihan, ada cairan-cairan, ada daging-daging tumbuh di sekitar alat kelamin. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Mulutku punya kuasa, ada otoritas Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, melepaskan yang terikat. Dan berdoa juga bagi wanita-wanita Kristus yang malam hari ini mungkin rindu untuk memiliki anak, agar Tuhan boleh memberikan mereka keturunan, agar Tuhan boleh memberikan mereka anugerah. Mungkin ada di antara mereka yang pernah hamil namun keguguran satu lain hal, Tuhan boleh pulihkan, kuatkan kandungannya, mempercayakan mereka kembali untuk hamil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus yang punya masalah di bagian payudara, punya benjolan, punya kista, punya miom, punya cancer, punya tumor, asam urat, osteoporosis, dan sakit-sakit lainnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga merasakan malam hari ini ada wanita-wanita yang sedang memiliki vertigo. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan vertigo mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Lepaskan mereka, benjolan-benjolan disembuhkan, tumor, miom, kista, cancer, sembuhlah dalam nama Yesus. Aku berdoa, dan aku juga berdoa Tuhan, mereka yang wanita yang sedang mengalami kencing-kencing, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak juga disembuhkan, dipulihkan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Imani ya, wanita-wanita, kamu orang disembuhkan Tuhan.
wanita-wanita dipulihkan Tuhan, dijamah dipulihkan Tuhan, dan terima segala yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan hati saya digerakkan Tuhan malam hari ini juga bukan berdoa untuk wanita-wanita, tetapi juga pria-pria. Karena pria-pria dipakai Tuhan untuk menjadi imam di kemudian hari, untuk bertanggung jawab bagi istri dan anak lewat mungkin finansial, lewat segi moral dan tingkah laku dan lain sebagainya. Saya mau berdoa buat bapak-bapak semua dan juga kaum pria malam hari ini ya. Mungkin keuangan bapak-bapak sedang lagi bermasalah, pekerjaan bisnis usahanya sedang bermasalah. Allow me to pray for you everyone, ya, khususnya pria-pria. Let's we pray together. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat sahabat-sahabatku, para pria yang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Mungkin bisnis mereka lagi macet, lagi paceklik, ekonomi mereka, cash flow mereka lagi bermasalah, bahkan rumah tangga mereka juga lagi bermasalah karena keuangan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anugerah Tuhan itu besar untuk menyelamatkan pria-pria yang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Tuhan, kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Kalau selama ini kami bekerja, berbisnis, berdagang, usaha, tidak melibatkan Tuhan dan melupakan Tuhan, biarlah mulai malam hari ini kami kembali kepada Tuhan. We return to come back to Jesus. So we believe, kami percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada pertolongan, ada mujizat, ada financial breakthrough dalam kehidupan kami. So that's why Lord Jesus, inilah doa kami, inilah harapan kami, this is our wish. Inilah harapan kami kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dan mengubah ekonomi keuangan kami. Dan secara khusus karakter kami sebagai pria, Tuhan ubahkan hari lepas hari. Sehingga kami jadi suami yang baik, ayah yang baik, imam yang baik, yang bertanggung jawab, tidak selingkuh, tidak kasar, tidak pelit, tetapi sebaliknya kami mengasihi istri dan anak-anak kami menyayangi mereka, kami bertanggung jawab atas mereka, dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman, dengan kekudusan dan kesucian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Aku berdoa juga bagi pria-pria yang punya masalah prostat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aku berdoa juga bagi setiap pria-pria yang punya masalah ambeien, apa ya namanya ya? Ambeien atau wasir. Ya, ambeien dan wasir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oke, ada dua doa terakhir. Yang pertama, berdoa buat anak-anak. Setelah itu, saya akan berdoa untuk random, siapapun yang sakit malam hari ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Saya mau berdoa dulu buat anak-anak ya. Adik-adik, Pastor Verona ingin berdoa buat adik-adik. Mungkin adik-adik selama ini demam, seminggu ini demam, beberapa hari ini panas tinggi dan lain sebagainya. Izinkan Pastor Verona berdoa buat adik-adik. Yuk kita doa ya adik-adik ya. Mama, papa, om, tante, oma, opa, taruh tangan kanannya di kepalanya anak-anakmu atau keponakanmu atau cucu-cucumu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman dalam firman-Mu, jangan halang-halangi anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini aku bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu bukan hanya ada berkat, di dalam tangan bukan hanya ada kuasa, di dalam tangan-Mu juga ada mujizat dan kasih untuk menyembuhkan anak-anak kami. Sembuhkanlah mereka Tuhan, mereka masih kecil-kecil, mereka mungkin balita, batita, bayi yang sedang sakit, flu, panas, demam, meriang, dan lain-lain. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin anak-anak remaja juga yang menyaksikan siaran live ini, anak-anak TK, SD, SMP, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan. Sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah Tuhan, mereka disembuhkan dan dipulihkan secara ajaib di dalam Tuhan. Terima kasih. Tiap minggu kami terus berdoa, karena kami percaya di balik doa ada mukjizat, di balik doa ada harapan, di balik doa ada kuasa, di balik doa Tuhan mendengar doa kami. Di balik doa kami yakin kami akan terima mukjizat, kemenangan, kelepasan, sukacita, damai sejahtera, dan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Adik-adik, selamat menerima kesembuhan.
Kembali saya ingin menyapa Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun di YouTube, yang di Jakarta, di seluruh negeri Indonesia, ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Cina, Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, dan juga Australia, dan di mana-mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Shalom, selamat malam, selamat bergabung, selamat bersama-sama kita berhimpun dalam ibadah Minggu Mukjizat. Saya percaya doa ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan sudilah Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung silakan membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di seluruh digital platform media yang kita miliki, agar saudara terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan saudara melihat karya Tuhan yang ajaib, yang besar, memulihkan keadaan kita. Pokok doa yang terakhir sebelum kita masuk dalam kebenaran firman kabar baik di ibadah Minggu Mukjizat. Siapapun saudara yang sakit malam hari ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, lihat, dengarkan saya baik-baik. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang juga. Ya, sekarang juga letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Karena saya ingin berdoa. Oke, saya masih menantikan saudara untuk mengikuti arahan saya. Ya, yang di Facebook, yang di YouTube, ya, yang menyaksikan di rumah. Letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, di paru-paru boleh, dan di bagian-bagian lain juga boleh. Di bagian payudara yang ada benjolan juga boleh, di peranakan juga boleh, di gastrik juga boleh. Di mana-mana juga boleh. Letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Yang di Facebook, yang di YouTube, oke? Saya hitung sampai 3, kita akan mulai berdoa. 1, 2, dan 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ya Tuhan. Orang percaya akan menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan disembuhkan. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, sakit-sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Lepaskan, bebaskan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Merdekalah tubuh kami, sehatlah tubuh kami, kuatlah tubuh kami. Bangkitkan tubuh kami. Kami yang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit, bangkit oleh karena nama Yesus dan bilur Yesus menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sudah berdoa untuk semua jemaat Tuhan tadi dari awal sampai hari ini. Saatnya kita akan mendengar firman kabar baik. Dan sekali lagi kita libatkan Tuhan. Yuk lewat doa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, ajar kami, urapi kami, Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Karena firman-Mu, ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini doa kami butuh urapan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. In Jesus' name, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Di malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang fakta versus kebenaran firman Tuhan. Manakah yang mau kita percaya? Sekali lagi firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang fakta versus kebenaran firman Tuhan. Manakah yang mau kita percayai? Banyak orang Kristen di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hidupnya terjebak dalam dunia fakta. Ada banyak di antara kita yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live malam hari ini tanpa disadari. Kita sudah masuk terlalu dalam. Kita terjebak dengan yang namanya dunia fakta. Nah, yang pertama, mereka terlalu sering mempercayai kondisi atau keadaan hidup yang kurang baik. Baik itu dalam keadaan di masa lalu ataupun keadaan yang sedang terjadi saat-saat ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak Pendeta, hari-hari ini saya sedang mengalami sakit kanker. Hari-hari ini saya sedang mengalami sakit tumor. Hari-hari ini saya sedang mengalami sakit kista. Hari-hari ini saya sedang mengalami sakit bium. Hari-hari ini suami saya sedang tidak peduli dengan keadaan saya. Suami saya lari dengan perempuan lain. Suami saya tidak peduli dengan rumah tangga kami. Suami kami
mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak-anak kami. Bahkan hari-hari ini istri kami tidak peduli, pastor. Dia lari dengan laki-laki lain, dia kasar dengan anak saya, dia kasar dengan anak kita, sering mengata-ngatai anak kita dan lain sebagainya. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen di akhir zaman hidupnya terjebak dalam dunia fakta. Mereka terlalu sering mempercayai kondisi atau keadaan hidup yang kurang baik. Mereka sering berpikir, mereka sering mengiyakan, mereka sering mengimani dan mengamini. Ya keadaannya memang lagi nggak ada duit gitu loh. Keadaannya memang saya nggak bisa bangun rumah. Keadaannya memang saya nggak bisa masak. Keadaannya memang saya orang gagal. Keadaannya memang saya orang yang sudah jatuh dalam dosa. Keadaannya memang saya orang yang keras kepala. Memang keadaannya saya orang yang nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin. Banyak orang hidupnya hari-hari ini terjebak, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan hidup yang kurang baik. Seringkali orang terlalu banyak lihat kehidupan di masa lalu. Banyak juga orang terjebak, hidupnya hanya melihat dengan fakta yang terjadi. Ya memang gaji saya cuma 2 juta, 3 juta, ya nggak cukup lah untuk hidup sehari-hari. Ya memang faktanya keadaannya ekonomi lagi sulit. Ya memang fakta dan keadaannya dagangan saya masih sepi. Berhari-hari saya jualan nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Bahkan saya udah buat promosi di sosial media saya untuk mempromosikan dagangan dan jualan bisnis saya. Tapi sampai hari ini faktanya memang nggak ada yang beli. Nggak ada yang tertarik, nggak ada yang berminat untuk memesan produk saya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah keadaan yang sedang terjadi. Ada banyak juga gereja-gereja Tuhan yang terjebak dalam dunia fakta. Ada banyak juga duta-duta Kristus, para pelayan, pendeta, gembala, tanpa disadari mereka terjebak dalam dunia fakta. Mereka berkata, saya udah puasa, saya udah berdoa, saya sudah mengurapi bangku dengan minyak setiap minggu, kami sudah mengadakan pujian, penyembahan, tapi jemaat masih 30, 40, 50, 60. Nah, banyak gereja terjebak dengan fakta-fakta yang ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini hidupnya terjebak, terbelenggu, terpelosok, dan terikat dengan fakta-fakta kehidupan yang ada. Sehingga pada akhirnya hidup mereka mengalami stres, frustasi, kecewa, patah semangat. Dan sehingga pada akhirnya hidup mereka juga akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang salah. Oke, kalau memang suami saya nggak pernah bisa berubah, ya udah kita akhirin aja rumah tangga ini. Sebaliknya juga begitu. Oke, kalau istri saya memang keras kepala batu, nggak bisa dikasih tahu Pak Pendeta, lebih baik kita sudahi saja pernikahan ini. Biduk rumah tangga ini kita cerai saja. Urusan anak nanti bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, keputusan yang bodoh akhirnya kita ambil hanya karena saudara dan saya terjelembab dalam dunia fakta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya tidak memberi ruang bebas bagi kebenaran firman Tuhan untuk menguasai dirinya. Mereka jauh lebih senang dirinya, pikirannya, imannya, perkataannya, telinganya, hatinya terjelembab, terbelenggu dengan fakta-fakta otentik yang sedang terjadi yang ada. Mereka nggak pernah mau kasih ruang tentang firman Tuhan buat pikirannya. Mereka nggak pernah mau kasih ruang buat firman Tuhan bagi telinganya. Mereka nggak pernah mau kasih ruang firman Tuhan bagi hati mereka. Yang ada di pikiran mereka hari-hari ini adalah, apakah Tuhan mau menolong saya?
Dan apakah mukjizat masih ada dan terjadi atas hidup keluarga rumah tangga saya? Hari ini saya sakit kanker, mungkinkah saya sembuh? Hari ini saya sakit tumor, mungkinkah masih ada mukjizat? Hari ini dagangan saya sepi, apakah Tuhan bisa melakukan mukjizat untuk menjual seluruh produk-produk saya? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, berilah ruang bebas bagi firman dalam hidup kita. Berilah ruang bebas firman Tuhan bagi iman kita. Berilah ruang bebas firman Tuhan untuk menguasai hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita. Hari-hari ini ada banyak orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Mereka memberi ruang kepada fakta dan kenyataan yang ada. Memang faktanya saya belum punya pasangan hidup. Sepertinya saya nggak laku. Sepertinya mungkin saya jelek. Sepertinya saya tidak cantik. Sepertinya saya tidak tampan. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya memang saya wanita yang sial, yang mandul. Sepertinya saya memang laki-laki yang impoten, yang nggak bisa berpeluang untuk memiliki keturunan. Sepertinya memang saya orang yang gagal dalam berbisnis, berdagang, berjualan, berusaha. Apa saja yang saya kerjakan pasti gagal. Nah, mereka lebih sering memberi ruang dengan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan mereka daripada sebaliknya orang percaya memberikan ruang bagi firman Tuhan untuk menguasai pikirannya, hatinya, pendengarannya, dan juga imannya. Saya ingin memberikan 3 contoh yang terjadi dalam cerita di Bible. Ada 3 cerita yang dimana ketiga cerita ini mereka terjebak dalam dunia fakta. Mereka mempercayai kondisi yang sedang terjadi dan mereka tidak memberi ruang yang bebas bagi firman. Yang pertama ada seorang tokoh firman Tuhan, seorang tokoh Bible yang bernama Abraham dan Sarah. Mereka berkata kepada Theophany Elohim, malaikat Yahweh yang berteofani sebagai 3 manusia, sebagai gambaran dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada saat itu. Abraham dan Sarah berkata, kami ini sudah tua dan sudah mati haid dan gak mungkin, impossible, kita akan punya anak. Karena memang faktanya aku sudah tua, umurnya 75, wis tua. Dan Sarah istriku juga sudah tua dan mati haid. Dan suamiku Abraham, apakah dia masih birahi terhadap aku? Bayangkan saudara, teofani Tuhan, malaikat Yahweh menjumpai Abraham dan Sarah. Dan mereka menutup mata mereka, telinga mereka, hati mereka hanya dengan karena fakta otentik yang ada. Karena memang mereka sudah uzur secara usia dan juga secara medis mereka sudah mati haid. Padahal Tuhan sudah berkata, Abraham, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Dan engkau akan memberikan nama anak itu adalah Ishak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada cerita di dalam Bible yang mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Lazarus, yang Bible mengatakan dia sakit, dan setelah itu dia mati. Lalu Maria dan Marta memberikan utusan kepada Yesus untuk mengatakan bahwa orang yang engkau kasih ini sedang sakit dan rawan untuk mati. Dan benar Bible mengatakan he died. Dia mati oleh karena sakitnya itu. Dan Marta dan Maria selalu komplain, blaming kepada Yesus. Andai saja pada saat itu engkau ada, kejadiannya gak bisa kayak gini. Pasti dia gak mati, pasti dia sembuh, pasti dia sehat, pasti dia bangkit. Coba guru gak terlambat 2 hari datang. Coba Yesus tuh bergegas cepat.
Waktu kami kirim utusan, yuk datang segera gitu loh. Ini nggak lama-lama. Yang ketiga, ada cerita dalam Bible. Yesus bertanya kepada Filipus dan juga ke-12 murid lainnya. Ketika Yesus diikuti dengan rombongan manusia 5.000 orang. Ada berapa makanan yang ada di dalam tanganmu? Mereka cuma berkata, cuma 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan itu nggak cukup untuk 5.000 orang. Mereka lupa mereka sedang berjalan dengan Yeshua yang adalah juru selamat. Mereka lupa mereka sedang berjalan dengan roti hidup. Mereka lupa mereka sedang bersama dengan Mesias. Mereka lupa mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi manusia. Dan mereka terperangkap dengan fakta-fakta yang ada. Mereka terjelembab dengan fakta kenyataan yang ada. Sebagai orang percaya, seharusnya hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, seharusnya hidup saya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita seharusnya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Telinga kita seharusnya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hati saudara dan saya juga harusnya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika pikiran saudara dan saya dipenuhi firman, ketika telinga saudara dan saya dipenuhi firman, ketika hati saudara dan saya dipenuhi firman, maka akan muncul iman, rasa percaya, rasa keyakinan, rasa iman yang berbeda akan muncul dari dalam hidup kita. Karena firman yang kita dengar itu akan fight back, mengalahkan fakta yang ada di sekitar dan di hadapan kita. Faktanya mungkin tubuh kita sedang mengalami sakit penyakit. Faktanya mungkin tubuh kita sedang mengalami sakit penyakit. Faktanya mungkin kita sedang mengalami cancer. Faktanya mungkin kita sedang mengalami tumor. Faktanya mungkin kita lagi mandul. Faktanya mungkin memang kita belum punya anak. Faktanya mungkin kita sedang dirawat di rumah sakit. Faktanya mungkin medis sudah memvonis bahwa kita akan tidak bisa memiliki anak. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan firman Tuhan juga berkata, oleh bilur Yesus kita yang sakit menjadi sembuh. Faktanya memang kita sakit. Tapi kebenaran firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan oleh bilur Yesus kamu menjadi sembuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kebenaran firman berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Meskipun faktanya tubuh kita terdapat sakit penyakit, but our body still His temple. But our body still His temple. Sekali lagi, but our body still His temple. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh.
Meskipun kita sakit, kita bisa berkata, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Darah Yesus menyembuhkan hidupku. Kanserku pasti sembuh, kanserku pasti pulih, tumorku pasti hilang, benjolan dalam tubuhku pasti sembuh, sakitku pasti sembuh, aku pasti bangkit lagi, aku pasti keluar dari rumah sakit, karena tubuhku bait Roh Kudus dan bukan tempat sarang sakit penyakit, dan oleh karena bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. In Jesus' name. Yang kedua, faktanya mungkin keadaan ekonomi dan keuangan kita kurang baik. Kita punya hutang di sana sini. Pendapatan kita tidak naik signifikan. Dan mungkin jualan kita kurang baik. Penghasilan dagangan kurang baik. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mencukupi dan memelihara kehidupan kita dengan kelimpahannya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Elohimku atau Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mungkin faktanya kalau hari ini kita lihat nomor rekening kita, mungkin saldonya memprihatinkan. Tapi Tuhan bilang, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara harus percaya dengan firman Tuhan. Saudara jangan percaya dengan fakta. Faktanya mungkin hari ini kau nggak punya kekuatan secara finansial. Faktanya mungkin hari ini saudara lemah secara keuangan. Tetapi percayalah, don't be afraid. And don't shy to front of this circumstance. Jangan malu untuk menghadapi keadaan ini. But otherwise, remember ourselves. Remain ourselves. Bahwa Tuhan akan mencukupi dan memelihara kehidupan kita dengan kelimpahannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu akan jadi. Kalau Tuhan sudah bersabda, maka sabdanya itu pasti akan tergenapi. Kuncinya saudara dan saya harus percaya bahwa fakta harus ada di bawah kebenaran firman Tuhan. Faktanya mungkin yang terakhir, kita sedang mengalami kegagalan dan keterpurukan. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, jualan ini gagal, jualan itu gagal, rumah tangga gagal, studi gagal, hubungan percintaan gagal, mau nikah gagal. Mungkin faktanya kita gagal di sana, di mari, di sana, di mari, di sana, di mari kita gagal. Whatever we do, always fault and fault and fault. We have a lot mistake experience. Mungkin kita banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. But don't be afraid, karena kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Faktanya hari-hari ini saudara mungkin gagal. Faktanya hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami jalan-jalan buntu. Faktanya hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi paceklik ekonomi. Faktanya hari-hari ini mungkin tadinya saudara ingin menandatangani big tender. Saudara sedang menghadapi big opportunity, tapi gagal. But it's okay. Don't focus
about fact, but otherwise, fokuslah dengan kebenaran firman Tuhan. Dia punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Saudara, manakah yang mau saudara percayai? The fact or the word of God? The fact or the word of God? Sekali lagi, which one we believe? The fact or the word of God? Manakah yang saudara mau percayai? Manakah yang saudara mau dengar? Fakta atau kebenaran firman? Kalau saudara percaya dengan fakta, hidup saudara akan ditekan dengan masalah. Hidup saudara akan terikat, terbelenggu, terpenjara dengan problem yang terus menghantui dan mengejar hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika saudara percaya dengan kebenaran firman Tuhan, ini yang akan saudara terima dan yang akan terjadi dalam hidup kalian. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi semua firman yang sudah kita baca tadi hari ini, Tuhan akan bertindak, akan buat berhasil. Yang tadinya kita mungkin sakit menjadi sembuh, yang tadinya kita menjadi orang yang gagal menjadi orang yang berhasil, yang tadinya kita orang yang tidak memiliki ekonomi good financial menjadi have a breakthrough financial in Christ alone. Manakah yang saudara pilih? Hati nurani kita yang bisa menjawabnya. Amin. Tuhan, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. In the name of Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman sudah saya sampaikan. So, sampai jumpa di hari Rabu dalam ibadah doa pemulihan dan doa mukjizat. Dan buat wanita, jangan lupa hari Jumat ini kita ada doa pemulihan wanita. Praise the Lord. Ibadah hari Minggu tadi pagi dan sore dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Pagi penuh dengan jiwa-jiwa, sore juga penuh dengan jiwa-jiwa. Jemaat selalu bertambah. Buat setiap saudara yang ingin untuk didoakan, saudara bisa datang ke gereja ini secara tatap muka langsung dan terimalah mukjizat kesembuhan, dan gereja ini semakin bertambah, jemaat semakin berkembang, semua karena anugerah Tuhan. Because we never believe about the fact, otherwise we believe about His word. Because His word pasti akan berhasil. Can become to successful in our daily life. Tuhan Yesus memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, hidupmu penuh dengan anugerah setiap hari, dan apa saja yang kau tabur, persembahan dan perpuluhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya.